Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Gimana tahun barunya? Selamat tahun baru untuk kalian semua dan mohon maaf karena saya sudah lama banget nggak bisa bikin readingan. Oke, tapi kalau personal reading saya masih terima dan setiap hari adalah ya. Untuk kalian yang Cancer, ini adalah bacaan di 2022 ya, walaupun hari ini sudah 2002, tapi nggak apa-apa kan, belum telat-telat amat ya. So, Cancer, pesan di 2022 ya. Oke, saya akan buka. Kenapa ini terbalik? Saya akan buka untuk 12 bulan dulu. Setelah itu nanti overall energi dan pesan-pesan dari Oracle Card ya. Oke, baru 3 bulan. Oke, kita buka aja. Satu, sabar ya. Saya juga ada Cancer di moon saya. So it's okay. I need 3 more please. It's only 3. 1 more please. Thank you. No, it's not these 3. Yang tadi 3. Okay, thank you. Okay. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel ini walaupun supportnya kurang. Oke, nggak kayak Virgo, supportnya full. Oke, so untuk kalian yang Cancer di Januari, energinya adalah 8 of Summer. The desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Ada perubahan di bulan Januari, my dear Cancer. Perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Aminin aja ya. Amin lah ya. Saya moonnya Cancer, so hopefully ini terjadi juga perubahan di dalam kehidupan saya dan kehidupan kalian semua para Cancer. Dan itu adalah perubahan yang baik, hopefully. Oke, perubahan di Januari. Perubahan di apa? Perubahan di kehidupan, ya. Bukan spesifik tentang cinta atau tentang karir, tapi ini kehidupan yang berubah. Kalau berubahnya ke arah yang lebih baik itu bagus banget. Tapi kalau berubah ke arah yang jelek itu bukan berubah, itu penurunan ya kan. Tapi nggak bisa gitu. Dimanapun, bagaimanapun, kita harus tetap think positif, harus berpikir yang positif, dan perubahannya itu harus naik ya, bukan turun ya, harus naik. Oke, apalagi tahun baru kayak gini. Oke, saya lihat di kartu yang ini ya, kartu apa, monologi sih, Reader White Tarot. Astaga, kadang-kadang otak sama mulut suka nggak sinkron. Oke, so Januari ya. Oh wow, good. Januari, my dear Cancer, ada 9 of Wand yang terbalik dan The Magician. So apa yang terjadi di Januari adalah apa, my dear? Kalian nggak bisa memilih satu hal aja karena itu ternyata bukan yang dimaksudkan untuk kalian. So, pilih beberapa hal, manifestasikan ya, manifestasikan, kemudian tentu saja didoakan ya supaya itu berhasil. So, pesannya di bulan Januari ada perubahan, dan itu bisa terjadi pada saat kalian tidak terfokus pada satu hal itu, karena kemungkinan satu hal itu justru bukan buat kalian. So, pilih opsi yang lain, pilih pilihan yang lain dan manifestasikan. Oke. So beberapa kali saya lihat di internet tentang manifestasi itu katanya suruh ditulis. Memang benar,
apapun yang kalian inginkan tuh harus ditulis. So, Januari, jika ingin perubahan itu terjadi, manifestasikan, tulis ya, my dear. Udah nulis resolusi belum? Belum terlambat kok menulis resolusi atau apapun yang kalian inginkan di tahun ini. Karena ada The Magician. Di Januari terutama ya, bisa terjadi. Cancer, ayo tulis sekarang. Oke, untuk Februari, apa yang terjadi? Februari ada Seven of Spring. Be assertive, don't back down from what you believe, see? Courageously stand up for yourself tuh kan, jangan menurunkan standar. So di Februari kalian dihadapkan pada satu masalah, bukan masalah sih, ada satu hal, kita nggak boleh bilang masalah ya, kata tantangan, oke? Satu tantangan, ada satu hal yang menuntut kalian untuk berdiri pada pendirian kalian. So Februari ada sesuatu hal yang menuntut kalian berdiri di atas pendirian kalian. So tidak bisa menurunkan standar kalian. So harus tetap di situ ya, Cancer. Oke, please be tough, be tough. Februari ya itu. Oke, saya buka kartu tarot yang lain, Rider Waite Tarot. Coba kita buka. Oke. Satu lagi. Need one more. Thank you. I need one more. For Cancer, please. Thank you. Yuk. Oke. Six of Wands terbalik dan Queen of Pentacles terbalik. So, yang kalian hadapi di bulan Februari adalah kesuksesan yang tertunda, dan tantangan itu berasal dari orang yang kalian percaya. Wow. So tantangan yang terjadi di Februari itu, jangan turunkan standar, tadi bilang gitu kan ya. Dan tantangan itu adalah kesuksesan yang tertunda, tentu saja. Saya nggak mau bilang gagal ya, oke? Tapi ada sesuatu, ada tantangan, dan orang yang kalian harapkan untuk bisa membantu kalian itu justru nggak bantu, justru tantangannya malah datang dari orang tersebut. Waduh. Oke, never mind. Februari ya. Sekarang Maret, Three of Spring. Plan your next step with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. Oke, Maret planningin lagi ya, karena Februari didn't work well, doesn't work well, tidak berlangsung dengan baik. So di bulan Maret planningin lagi. Makanya tadi saya bilang di Januari tuh ya, jangan expect sesuatu yang ada sekarang, justru ganti gitu loh. Ganti mindset kalian, ganti jalan pikiran kalian gitu. Makanya tadi Januari saya bilang begitu. Karena terjadi di Februari ada tantangan, dan di Maret kalian harus memplanningkan sesuatu itu lagi. Ya. Oke. Thank you. So see, oh my god, kartunya kan Two of Swords sama The Fool. Ada apa? Ada petualangan baru. Itu yang bikin kalian mendua ya. Aduh, kan saya planningnya bukan begini gitu kan. Ini Maret nih. Tapi ternyata harus ada sesuatu yang baru. Itu dari Januari tuh udah ada bau-baunya tuh. Perubahan-perubahannya tuh udah ada bau-baunya tuh di Januari. So, Maret ada sesuatu yang baru. Dan change lah ya, ganti planning kalian, mindset kalian juga mungkin perlu dirubah ya. Yang menurut kalian itu yang harus kalian lakukan, ternyata itu bukan itu loh, Cancer. Wow, sesuatu yang lain, sesuatu yang beda. Tapi tetap jangan turunin standar gitu ya. Oke, lanjut dengan April. Itu ada Five of Winter seperti biasa. Kalau ada angka 5 dan ada rintangan. Oke. Walk away from dishonest association. Oke, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. See? Walk away from dishonest association. Keluar aja dari hal-hal yang memang nggak jujur buat kalian ya. Realizing that your thought you wanted isn't the best choice for you, for your happiness. Jadi kalian justru di bulan April baru menyadari
yang kalian pilih. Padahal dari Januari, dari kartu pertama saya udah bilang ya, apa yang kalian pilih itu, apa yang kalian pegang, apa yang kalian fokuskan, bukan itu gitu. Ini kelihatan nih, baru April kalian nyadar bahwa ya bener deh, bukan itu my dear, bukan itu yang bikin hidup kalian baik, hidup kalian bahagia, bukan itu. So memang harus ada yang dirubah my dear Cancer. April ya, dan kalian baru nyadar di April itu harus dirubah. Saya ngomong begini supaya kalian nyadarnya dari Januari, tapi saya juga tidak bisa merubah pikiran kalian gitu loh. Kalian punya free will. Setiap orang punya free will. Setiap orang dikasih sama kesempatannya untuk melakukan hal ini atau tidak. Melakukan atau tidak, it's your choice. Mau dirubah atau tidak, itu your choice juga. Ya, so gimana kata kartu yang selanjutnya ini, Reader White Tarot untuk klarifikasinya ya. Oke. April. See? Five of Pentacles sama ya. Kan itu Five of Winter 5 juga kan, tapi terbalik. Ada Eight of Wands yang terbalik. So memang harus meninggalkan atau ya ditinggalkan, meninggalkan atau ditinggalkan. Cuma masalahnya adalah kalian belum mau sih ya. So ini pesannya udah dari Januari. Kalau memang kalian masih mau stick sama yang itu yang kalian fokuskan sekarang, ya terserah, it's your choice. Tapi memang harus ditinggalkan. Tapi April nih disuruh ninggalin, kayaknya si Cancer belum mau ninggalin ya. Oke, never mind. Oke, ini hanya bacaan ya. Kalau nggak resonate nggak apa-apa ya. Kalau resonate bilang, kalau nggak resonate juga bilang. Ini belum kejadian, tapi ada juga di sebagian dari kalian udah di Januari udah ketahuan deh. Rasa-rasanya sudah ketahuan gitu ya. Oke, Mei ada Ace of Autumn. A windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. Oke, Mei, kalau mau berubah karir boleh, dan ada keuangan yang membaik di situ, ada tawaran pekerjaan baru mungkin juga bisa di situ. So Mei yang mau berubah pekerjaan atau karirnya boleh. Saya pakai kartu yang lain ya. Saya pakai Witch's Tarot. Oke, let's see. Oh, banyak amat. Oke, karena ini belum terbuka, yang paling bawah saya buka buat Mei, yang ini buat Juni ya. Kan nggak kelihatan juga. Oke. Oke, untuk perubahan karir ada Three of Wands dan Ten of Pentacles yang terbalik. Oke, kalau kalian mau berubah ini bagus untuk masa depan kalian. Tapi ada memang sedikit ketidaksetujuan mungkin dari keluarga kalian gitu. Yang support mungkin hanya teman-teman kalian atau kolega kalian, tapi keluarga nggak support. Tapi apakah ini bagus untuk masa depan? Yep, ini bagus untuk masa depan. So lakukan jika kalian mau. Jika kalian mau, silakan lakukan. Oke. April, Mei, Juni ada High Priestess. Trusting your intuition, careful reflection before taking action, insight that come through meditation. Oke, diharapkan untuk para Cancer, terutama di bulan Juni, banyak hal yang bikin kalian stres. Dan please pusatkanlah relasi kalian kepada the creator atau sang pencipta ya. Karena ini dibilang mengikuti intuisi, sedangkan intuisi itu bisa diasah, bisa terjadi kalau kalian punya hubungan yang erat dengan sang pencipta. Oke, kartunya sudah terbuka dari tadi, saya buka sekarang ya. Ada Knight of Swords yang terbalik dan Two of Wands. So, oke, di bulan Juni ada hal yang menuntut kalian untuk berpikir keras dan akhirnya jadi stres, karena ini hubungannya dengan perjuangan kalian untuk masa depan. Oke, so untuk kalian yang memang berhasil pindah di bulan sebelumnya, memang berpindah pekerjaan, berganti pekerjaan, ganti karir, ganti bisnis, atau apapun itu yang diganti di hidup kalian, kalian struggling aja di bulan Juni.
karena kalian ngelihat ini beneran untuk masa depan, saya harus bergerak atau bagaimana, atau saya diem aja atau bagaimana. Ya kalau memang tersendat pada saat itu, makanya dibilang the high priestess yang duluan tadi bilang apa ya, ikuti intuisi kalian. Dan intuisinya si Cancer sebenarnya lumayan lumayan kuat gitu ya. Cuma kadang-kadang terlalu fokus dengan intuisi tapi lupa ngeliat realita. Sorry. Jadi please dua-duanya dilihat, realita sama intuisi ya. Walaupun tadi dibilang intuisi, itu sih buat saya lebih kepada tolong dekatkan diri lebih ke Sang Pencipta, supaya kalau ada clue, ada tanda-tanda, kalian bisa lebih sensitif tahu tentang itu duluan gitu ya. Oke. Dan itu harus lepas pribadi ya, masing-masing pribadi. Nggak bisa, oh saya lihat tarotnya Mbak Lucy aja. Enggak, jangan begitu gitu. Sekali lagi jangan begitu, please. Ini tarot jangan dijadikan patokan ya. Kalau dijadikan warning ya nggak apa-apa, atau dijadikan apalah, sambil lalu kalian lihat itu. Kalau resonate ya oke, nggak resonate ya wes. Karena kan masing-masing orang beda lah ya. Cuma masing-masing individu please jalin relasi yang baik dengan Sang Pencipta, itu aja. Oke, the Creator. Oke, Julie ada 10 of Winter. The resolution of difficulties, weight lifted of your shoulder, the end of addiction on codependency. Oke, kalau di bulan sebelumnya di Juni ada hal yang memberatkan kalian, makanya disuruh ikuti intuisi, mendekatkan diri sama Tuhan dan bla bla bla. Di bulan Juli itu terangkat. Oke, kalau kalian melakukannya, tentu saja di bulan berikutnya akan ada hal yang baik ya. Karena kan itu saya bilang lagi kan, itu usaha kalian, bukan karena orang lain gitu kan. Itu memang harus usaha murni, usaha individu, apapun agama dan kepercayaan kalian. Karena saya sendiri percaya bahwa hal tersebut nggak bisa orang lain turut campur, nggak bisa ya. Saya paling tidak suka kalau orang bertanya-tanya tentang apa agama saya, karena kalian tidak akan bisa menebak apa agama saya. Oke, ada yang bilang Merry Christmas. Oke, terima kasih, saya tidak merayakannya. Happy New Year. Oke, terima kasih, saya tidak merayakannya. Kemudian apa? Galungan Kuningan, saya tidak merayakannya. Kemudian Lebaran Idul Fitri juga saya tidak merayakannya. So nggak apa-apa kalau kalian mau ngucapin terima kasih, tapi saya tidak merayakannya. Oke, so saya pakai yang lain. Ini kartu apa ini, The Witch's Tarot untuk bulan Juli ya, konfirmasinya di bulan Juli. Oh oke. Good. Oh 3 ya udah. Ada Two of Cups yang terbalik, ada Queen of Swords, dan Ten of Wands yang terbalik. So Agustus Juli, dimana dibilang persoalan kalian terangkat, itu yang ngebantu kalian justru, aduh kenapa saya merinding, justru orang yang di luar ekspektasi kalian, bukan orang yang kalian cintai atau yang deket banget sama kalian, misalnya pasangan atau partner, partner kerja atau apapun yang deket banget sama kalian. Justru bukan dia yang ngebantu loh. Yang ngebantu kalian adalah orang yang tidak terduga ya. Dan Ten of Wands atau hal-hal yang kalian bawa-bawa itu terangkat justru karena bantuan orang yang nggak kalian duga sama sekali gitu ya. Oke, bulan Juli ada renewal. Review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, realizing judgments of yourself and others. Review lagi masa lalu, review lagi masa lalu dan masa depan kalian ya. Terus disatukan gitu, kemudian dimengerti tentang apa sih sebenarnya tujuan hidup kalian. So Agustus kalian lebih fokus kepada tujuan hidup kalian ya. Apakah tujuan hidup itu harus dibawa ke arah yang bagaimana? Ya tentu saja maunya ke arah yang lebih baik ya. So Agustus fokus ke tujuan hidup. So apa yang terjadi di Agustus? Kayak ini one more.
Thank you. Wow, wow, pantesan. The Tower, the Fool. The Tower and the Fool jadi satu di bulan Agustus. Wow. So, bulan Agustus adalah momen di mana Cancer mengalami satu hal yang luar biasa. Berpikir bahwa itu kalian ini bodoh banget sih aku. Enggak, ya Cancer please. Kalau Agustus itu adalah kejadian dalam hidup kalian dan kejadian itu merubah seluruh mindset, seluruh rencana atau apapun itu harus dirubah. Karena itu memang harus terjadi. The Fool itu bukan kebodohan. Dan The Tower itu bukan disaster aja. Oke, somehow memang disaster, somehow memang tidak menyenangkan. Situasi ini memang tidak menyenangkan. Situasi di mana towernya terbakar, kalian harus lompat atau tetap. Ya, lompat berasa bodoh, menetap juga berasa bodoh gitu. So, Agustus itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian para Cancer. Wow, saya juga ada Cancernya, so itu warning juga untuk saya. So, warning aja ya my dear Cancer, warning aja di bulan Agustus tadi dibilang, makanya di kartu renewal itu kalian harus lagi menganalisa masa lalu dan masa sekarang untuk masa depan. Karena ini The Fool and the Tower-nya. Sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang dahsyat, sesuatu hal yang luar biasa, perubahan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kalian di bulan Agustus. Enak banget ya Mbak Lucy ngomong. Aduh, saya hanya menyampaikan pesan ya. Bukan berarti saya mendoakan yang jelek-jelek untuk kalian loh my dear. Saya juga ada Cancernya, so saya juga nggak mau mendoakan yang jelek-jelek untuk diri saya dong. Ya dong. Oke, Agustus, September. Sekarang September ada Nine of Autumn. Oke, reward yourself for your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. So, karena Agustus sudah stres, so di September mulai cool down, mulai menata diri lagi ya, terus ngilangin stresnya tuh ya, kasih me time lah ya, waktu untuk diri kalian sendiri. So kasih waktu untuk nafas. Untuk nafas. Pakai ini aja. Oke, saya pakai Wheel of the Year ya. Oh good. So apa yang terjadi di bulan September? Ada Queen of Swords dan Six of Cups ya. Six of Salis ya, Six of Cups. Oke, so energi si Cancer and energi api ini lagi nyatu ya. Kenapa kalian harus memberikan waktu untuk kalian sendiri? Karena di bulan September kalian melihat hidup orang lain jauh lebih baik daripada hidup kalian, jadi kayak jealous gitu. Terus ini kok mereka bisa begitu, kok saya enggak gitu. Ada perasaan kayak gitu baik. Tapi saya mau bilang my dear Cancer, it's just in your mind. So take rest ya di bulan September. Jangan berpikir kalian kurang dari yang lain, karena kurang atau lebih itu tergantung kalian melihatnya. Kalian bersyukur dengan apa yang kalian punya, sesedikit apapun itu udah cukup, kalau memang itu cukup. Tapi apapun yang Tuhan kasih, kalau menurut kalian nggak cukup, ya nggak akan cukup, terus menerus nggak akan cukup. So Cancer itu tergantung pola pikir kalian. So di September, dengan adanya bulan sebelumnya penuh stres, berikan waktu untuk diri kalian, reward ya, memberi reward ke diri kalian sendiri. Somehow kalian sudah melalui sesuatu yang berat, so kasih reward. Jangan ngelihat hidup orang lain lebih baik ya, nggak gitu kok. Tergantung cara pandang kita aja. Oke. Sekarang Oktober ada King of Summer. A romantic partner you can trust, excellent advice that come from the heart, getting involved in a culture or creative endeavor. Oke, so bulan Oktober justru manis ya untuk sebuah relasi, entah itu relasi romance, entah itu relasi partner, bisnis dan lain sebagainya. So di bulan Oktober udah cheer up lagi ya, udah bahagia lagi kalian para Cancer, ya ampun. Roller coaster banget ini ya 2022. Oke, I need
2 card for Cancer, please. Need 2 card, please. Thank you. One more. Ay! Banyak banget. Ini aja. Oke. Saya nggak ambil yang lain, saya ambil 2. Yang ini ada King of Pentacles yang terbalik dan Prince of Swords. Oh, oke. So, yang bikin kalian bahagia di bulan Oktober itu adalah pada saat kalian udah mulai healing, udah mulai enak, terus udah nggak peduli lagi kalau orang lain mau bantu kalian enggak, kalian bisa melakukannya sendiri. Kalian udah menemukan pattern yang pola yang tepat untuk kalian jalani. Good, itu di bulan Oktober ya, karena semua gonjang-ganjing yang tadi terutama di bulan Agustus sudah berhasil kalian lewati dan kalian mereward diri sendiri. Itu saya bilang, saya bisa, badai sekuat apapun bisa saya lalui. So di Oktober udah mulai oke. Carries yourself ya. Kemudian November ada King of Winter. Get advice from someone professional and objective, public speaking, unemotional relationship. Oke, di bulan November ada masa di mana kalian membutuhkan saran dari orang-orang yang memang expert, yang memang perlu kalian tanyai gitu untuk ke depannya next stepnya bagaimana nih, karena kan kalian udah nemuin polanya nih, kayaknya ini yang pantas untuk dilakukan atau oke untuk dilakukan di kehidupan kalian seterusnya gitu ya. Oke, ada The Hangman. Tadi hangman-nya gimana? Gini ya. Oke. Ada The Hangman yang terbalik dan Five of Wands. Oke, so memang diharapkan bisa mendapatkan advice karena kalian perjuangkan sendiri malah nanti tertunda gitu kalau kalian perjuangkan sendiri. Jadi ya nggak usah berjuang sendiri ya, minta advice saja dari orang-orang yang memang patut kalian mintai bantuan. Oke, so Desember ada Two of Autumn, akhir tahun 2022. Oke. Bring fun into everything you do, juggling multiple priorities or job, and exceptional talent for multitasking. Oke, untuk Cancer justru di akhir tahun 2022 banyak hal yang harus dikerjakan kayak multitasking, banyak yang harus kalian pegang dan kalian selesaikan. Oke, it's good. It's good. Cancer senang sibuk kan? Ya, kalian tuh the chariot, jadi ya senang sibuk. Waduh, 4 sampai 2 aja ya. Jangan banyak-banyak. Oke, ada 8 of Wand dan 4 of Sword. Nah, di tengah kesibukan kalian di bulan Desember, kalian akan mendapatkan berita yang memang sudah kalian tunggu-tunggu sebelumnya. Nah, oke. So, ada apa lagi di bulan Desember 2022? Ada yang menurut kalian nih kayaknya jangan-jangan dia bakalan jadi musuh saya nih. Atau akan menusuk saya dari belakang, so waspada aja. Oke, kewaspadaan itu perlu. Dan tapi nggak usah seuzon juga ya nggak sih, Cancer, masa sih seuzon sama orang. Oke, selesai ya untuk tarot readingnya. Sekarang saya mau bukakan beberapa kartu. Ini taruh di mana lagi nih, tempatnya udah nggak cukup. Beberapa kartu dari Oracle card. Mana dulu ya? Oke, life purpose mana? Oh, ini life purpose. Kemudian self healing, apa yang perlu di healing dari kalian. Oke, dan beberapa dari angels. Archangels aja ya, saya kasih archangel aja, ntar kepanjangan nih. Dan ada juga monology oracle card lah ya. Oke. Hai Michael. I know sih. Archangelnya Michael soalnya. My Archangel. Oke, good. Ada life purpose kalian to be an author. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Oke, seperti yang saya bilang tadi dari pertama, write it down untuk manifestasi apapun yang kalian inginkan. Tulis, oke? Apa yang perlu di healing dari kalian adalah cycle. Bersihin cycle kalian ya, yang nggak bagus-bagus udahlah, lupain lah.
Udah nggak zamannya kalian masuk di lingkungan yang abusive atau emang toxic ya. Nggak cuma relasi romance tapi juga dengan pertemanan. Ada juga yang toxic. Oke, untuk Archangel message dari Michael, I'm protecting you against lower energy and guarding you, your loved one, and home. So, jangan khawatir kalian percaya atau tidak tentang malaikat pelindung, tetap aja ada Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kalian apapun caranya, mau lewat malaikat pelindung kayak mau lewat apa kayak apapun caranya, Tuhan akan tetap memberikan perlindungan kepada kalian. Dan ini Archangel Michael bilang dia akan memproteksi kalian. Oke, thanks God ya. Oke, so kemudian untuk Monology Oracle card, you are very close to achieving your goal, so don't give up. Kalian sudah mendekat pada goal kalian yang memang ingin kalian capai, so jangan menyerah. Demikian pembacaan untuk 2022 si Cancer. So, saya harap yang terbaik saja untuk kalian ya. Semangat ya, ini tahun baru, semangat baru lagi. Ya memang naik turunnya keadaan itu kita nggak bisa minta bagus terus ya. Atau kita minta hujan terus, minta panas terus, nggak bisa. Itu selalu berganti-ganti, siang, malam, panas, hujan. Itu selalu berganti-ganti. So, nikmati saja perjalanannya ya, Cancer. Saya harap yang terbaik untuk kalian. Terima kasih sudah support selalu channel ini. Dan kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Salam light, angel, and love, and bye.